Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Kamis kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita. Tentunya, cerita sesuai dari pengalaman saya, yaitu bagaimana mengetahui role top atau bottom tanpa bertanya pada calon pasangan kita atau calon kenalan kita. Karena kan biasanya kita tidak berani bertanya tentang role pada calon teman kita atau calon pasangan kita. Entah itu malu atau menjaga privasi dan sebagainya. Apalagi di dunia pelangi, namanya role top dan bottom itu sangat mutlak harus diketahui. Kenapa begitu? Ya seperti pada pasangan hetero lainnya. Tentunya kan mutlak harus tahu mana cowoknya, mana ceweknya. Kalau di dunia pelangi, ya harus tahu mana topnya, mana bottomnya. Di sini bukannya saya menjudge kalau lebih baik jadi T atau jadi B. Karena role itu pilihan masing-masing, dan mereka berhak mau memilih role-nya top atau bottom, atau berganti dari T ke B, atau B ke T. Itu terserah mereka, mereka punya hak yang sama. Lalu, kalau berpacaran sama-sama T atau sama-sama B, emang bisa? Ya jawabannya bisa. Namun, lama-kelamaan akan ada rasa ketidaknyamanan karena sejatinya role T itu butuh pasangan B, dan sebaliknya pasangan B butuh role T. Lalu bagaimana kalau first sama first? Nah, kalau ini beda kasus, karena kalau first itu kan bisa gantian role-nya. Sekarang jadi B, besok jadi T. Yang partnernya sekarang jadi T, besoknya jadi B. Jadi fleksibel begitu loh. Namun, kalau menurut pengalaman saya, ada beberapa teman saya yang berpacaran dengan role yang sama. Semisal top sama top, lalu bot sama bot, dan first sama first. Namun ya hubungan itu malah nantinya akan berakhir dengan kebosanan dan akhirnya akan open relationship. Sudah tahu kan apa itu open relationship? Kalau belum tahu, coba cek beberapa video di channel saya ini. Saya pernah menjelaskan apa itu open relationship dan apa itu close relationship. Nah, kalau teman-teman biasanya pernah kan kalau berkenalan ke sesama teman di dunia pelangi? Pasti ada yang bertanya, role. Kenapa lawan kenalannya harus bertanya seperti itu? Contoh nih, kalau kita lagi ngechat seseorang di aplikasi dunia pelangi, kayak gini ya, setelah kita chat nama siapa, tinggal di mana, dan sebagainya, pastikan ada pertanyaan, hai, kamu T apa B? Itu pertanyaan wajib ya. Nah, bertanya tentang role ini di dunia pelangi menurut saya suatu tindakan yang sudah lumrah. Dan juga pastinya kalau kita tidak tahu role dari lawan kita, rasanya pasti terpikir-pikir terus. Dia ini T, apa B, apa first, atau apalah. Ya meskipun tidak semua orang berani untuk bertanya, sepertinya itu adalah hal yang harus selalu dipertanyakan dan selalu menjadi pertanyaan. Tapi teman-teman tahu nggak bagaimana kita bisa menebak role seseorang tanpa kita harus menanyakan ke orang tersebut? Karena sekarang ini banyak kok orang yang mengaku role-nya tidak sesuai dengan aslinya. Mereka ingin coba-coba gitulah. Contoh nih, ada yang mengaku top. Kalau menurut teman-teman, cowok role-nya top itu klasifikasinya bagaimana? Ya tentunya harus manly, macho, cowok banget lah ya. Tapi nyatanya, ketika kita meet up atau ketemuan, ternyata topnya top ladies. Topnya gemulai, zong dong. Atau ketika kita tanya role, orang tersebut ngakunya B. Waktu ketemuan malah manly banget. Jadi ya,
Zaman sekarang ini klasifikasi antara top dan bottom itu seperti terbolak-balik jadinya. Lalu, cara ini yang saya jelaskan kali ini mungkin tidak 100% akurat. Namun, kalau menurut pengalaman saya, 90% tebakan saya selalu benar kok dengan klasifikasi sebagai berikut. So, bagaimana sih caranya menebak role seseorang jika kita tidak tahu dia top atau bottom? Karena mereka-mereka ini tidak mencantumkan role-nya di profilnya. Jadi, profil yang saya maksud adalah profil di aplikasi Dunia Pelangi. Entah itu aplikasi kuning, biru, ataupun orange. Oke, yang pertama adalah usia. Biasanya, yang role top itu menggambarkan sosok pria dewasa, mengayomi, perhatian, dan selalu ingin menjaga partnernya atau menjaga bottomnya. Dan relatif usianya jika dewasa ya di atas 25 tahun. Namun ada juga sih yang role-nya T di usia di bawah 20 tahun. Namun kali ini saya memberi contoh kalau si bottomnya ini masih usia 20-an tahun. Nah, biasanya kalau bottom usia 20-an tahun, mereka akan cari top yang usianya tentu di atas mereka. Jarang sih kalau role-nya bottom cari top yang usianya berondong. Karena bukan identik dengan sifat yang ingin dimanja, ingin disayang. Pastinya orang yang memanjakan dan menyayangi harus di atas usia bottomnya dong. Maka dari itu tidak jarang orang yang role-nya top kebanyakan usia di atas 20-an tahun. Nah, kalau top yang usianya di bawah 20 tahun, kebanyakan mereka akan cari bottom yang usianya di bawah 20 tahun juga. Ya usia-usia belasan lah. Yang kedua adalah style. Pembahasan tentang style ini ada di klasifikasi yang sangat berbeda antara role top dan role bottom. Contoh nih, dari cara berbusana saja, sebenarnya kalau kita jeli bisa kok itu semua terlihat. Kita sudah bisa menebak dia itu top atau bottom. Biasanya nih, role top itu cara berpakaiannya ya biasa saja, tidak berlebihan, ya seperti lelaki pada umumnya. Namun tak jarang, role top yang memang sudah mapan dan memang mempunyai dana besar, mereka biasanya tampil modis dengan memakai apapun yang bermerek. Namun juga masih enak dipandang. Jadi, cara berbusananya masih dalam konteks laki-laki manly, laki-laki top. Nah, kalau dia role-nya bottom, biasanya style cara berbusananya pasti inginnya perfeksionis, berlebihan. Apapun yang mereka pakai ingin mereka tonjolkan agar menjadi pusat perhatian, biar orang sekitar tahu akan keberadaan mereka dan barang-barang yang mereka pakai. Dan biasanya karena berlebihan itu tampilannya jadi terlihat feminim. Namun beda lagi jika dia bottom yang manly. Tentunya kalau bottom yang manly pastinya ya seperti laki-laki pada umumnya, yang memakai sesuatu tidak secara berlebihan, ya bisa dikatakan simple lah. Dan juga bisa dilihat dari parfum yang mereka pakai. Biasanya role yang top, pastinya parfumnya yang berbau cool, manly. Kalau role-nya bottom, biasanya parfumnya baunya lebih ke arah sweet. Yang ketiga adalah cara berjalan. Nah, di cara berjalan ini sangat bisa ditebak role-nya seseorang. Biasanya nih, kalau cowok yang role-nya bottom sangat mudah diketahui jika mereka berjalan. Kalau ada cowok yang jalannya cantik bak jalan di red carpet supermodel, ya biasanya bisa dipastikan kalau dia role-nya bottom. Karena jika cowok role-nya top, kebanyakan ya mereka akan berjalan biasa saja, seperti cowok pada umumnya. Ini ada sedikit cerita ya. Saya pernah mengantri di sebuah tempat pengiriman barang. Dan waktu itu, saya sama teman saya kan sedang duduk di kursi antrian. Lalu datang nih cowok dengan penampilannya yang heboh. Terus dia pakai masker. Alisnya, wow, menjulang. Dan yang paling membuat saya dan teman saya terganggu adalah dia memotong jalan antrian dan itu tepat di depan kami. Ya, di depan semua orang juga yang mengantri pada saat itu. Dia berjalan bak supermodel layaknya jalan di catwalk. Dan tentunya
Waktu itu dia dilihatin banyak orang lah di situ. Harusnya ya, dia itu kan cowok, ya jalannya biasa aja, tak perlu jalan dengan mengundang perhatian banyak orang begitu. Apalagi sampai memotong jalan antrian. Yang keempat adalah dari suara. Ya sebenarnya dari suara saja kita bisa tahu ini cowok top atau bottom. Kalau cowok top, ya sejatinya mereka cara berbicara dan suaranya layaknya pria pada umumnya. Suaranya manly begitulah. Namun ketika teman-teman berkenalan dengan orang dan orang itu mengaku top, lalu pada saat teman-teman berbicara entah berbicara langsung atau via telepon, kalau menurut teman-teman suaranya melengkung ya, atau suaranya agak feminim, itu biasanya bisa jadi dia itu bottom. Karena ya, kalau bottom itu kan sebagai sosok wanitanya si top. Jadi biasanya suaranya lembut dan terdengar feminim. Namun beda lagi dengan kalau B-nya ini manly. Ya suaranya manly seperti orang cowok pada umumnya. Lalu yang kelima adalah komen di lingkungan dan pergaulan. Coba deh teman-teman sekarang ada nggak yang temennya cowoknya punya banyak temen cewek? Apa-apa kesana kemari sama temen cewek. Dia sendiri cowoknya. Punya geng yang semua anggotanya cewek kecuali dia sendiri yang cowok. Foto-foto dengan pose cute ala-ala cewek. Ingat ya, ini yang sedang saya bahas adalah cowok-cowok di dunia pelangi, bukan cowok-cowok hetero. Jadi, kalau ada cowok yang seperti itu, biasanya ya mereka role-nya bottom. Karena cowok dengan role bottom biasanya lebih nyaman jika mereka bergaul, atau berteman, atau bersahabat, atau nongkrong, atau berkumpul-kumpul dengan cewek-cewek. Karena sejatinya B itu kan semi wanita ya. Kalau B yang manly, ya biasanya mereka juga punya banyak temen cewek, juga punya banyak temen cowok. Ya 50-50 lah. Lalu kalau mereka update status di sosial media, dan di kolom komentar banyak yang memanggil dia dengan sebutan cewek. Contoh, teman-temannya menyebut cowok itu dengan panggilan sis, sister maksudnya. Lalu dipanggil mbak, dipanggil cici, dipanggil tante, dipanggil mami. Pokoknya sebutan cewek lah. Nah biasanya ya mereka itu bottom role-nya. Kalau top, ya kebanyakan pasti mereka teman-temannya cowok. Top manly ya. Karena sejatinya top adalah cowok. So pasti mereka lebih suka bergaul dengan cowok juga daripada dengan cewek. Ya pastinya mereka juga punya teman cewek, namun jumlahnya pasti lebih sedikit. Oke, itu dulu ya tips-tips mengetahui role seseorang. Saya ingatkan lagi, memang tidak 100% bisa dipergunakan tips-tips itu. Namun, ketika saya mencari tahu role seseorang dengan tips-tips tadi, tebakan saya selalu benar kok. Gitu teman-teman. Oke, selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Lakukanlah kegiatan yang positif. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi, hindari tempat-tempat keramaian. Kalau bisa, tetap berada di rumah saja sampai keadaan semakin membaik. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan keluarga kita agar selalu sehat dan terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendoakan pahlawan kesehatan kita yang sekarang masih menjadi garda terdepan untuk berperang menghadapi virus-virus yang berbahaya itu. Dan semoga di Indonesia segera berakhir dari pandemi ini. Dan tentunya ya seluruh dunia lah, semoga hilang pandeminya. Sekian dulu video kali ini. Don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love